Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberi waktu dan kesempatan, diberi umur, diberi nikmat yang banyak. Semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah dan bisa menggunakan nikmat di jalan yang diridhai Allah, dan kita pandai menerima takdir Allah yang kita senang atau tidak kita senangi, karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pasti baik untuk kita semua. Dan kita pandai atau banyak beristighfar kepada Allah ketika berbuat dosa dan kesalahan. Semoga Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, mendapatkan taufik, hidayah dan inayahnya, dan kita bisa selamat dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan surga dan selamat dari api neraka. Salawat dan juga salam kita sampaikan teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, termasuk kita semua. Malam hari ini jadwalnya adalah usulul tsalatsa terakhir sampai atau sekarang kita masuk falamma istaqarra bil Madinah. Silahkan dibaca. Kitab Usul Salasah, landasan kita mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah. Setelah beliau menetap di Madinah, halaman ke-31. Setelah beliau menetap di Madinah, beliau memerintahkan syariat-syariat Islam lainnya seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan di syariat-syariat Islam lainnya. Beliau menyampaikan syariat-syariat ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun. Setelah itu beliau wafat dan agamanya tetap abadi. Semoga sholawat dan salam terlimpah atasnya. Baik. Tema yang kita bahas pada malam hari ini dari matan yang dibacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, agama sempurna dan jalan beliau tetap hidup. 3 poin penting. Rasulullah SAW di Madinah, agama beliau sempurna dan jalan beliau tetap hidup. Tayyib. Pembahasan kita pada malam hari ini membahas fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fase Madinah.
Sebenarnya kalau panjenengan pengen runtut di dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sarankan baca sejarah beliau. Sebab kalau kita mau detail-detail banget lah dalam menjelaskan mengenal Nabi sallam ini, ya paling detail ya belajar sirah beliau. Dan di matan ini enggak dijelaskan detail, hanya sekilas pengenalan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi enggak apa-apa, semoga yang sedikit ini pun memberikan manfaat yang besar untuk kita. Walamma istaqarra atau falamma istaqarra bil Madinah, ketika beliau telah menetap di Madinah, umira bi baqiyati syara'i'il Islam, beliau diperintahkan dengan sisa syariat Islam. Ketika fase Mekah kan tauhid, syahadat, salat. Ya. 10 tahun tauhid, terus masuk tahun yang ke-10 diwajibkan salat. Terus setelah itu apa? Perintah atau Nabi diperintahkan Allah dengan sisa syariat Islam seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam, dan selain itu dari syariat-syariat Islam. Akhadha ala hadha asra sinin, beliau menegakkan hal itu selama 10 tahun. 13 tahunnya di Mekah, 10 tahunnya di Madinah, menyempurnakan syariat Islam yang belum disampaikan Nabi ketika di fase Mekah. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wassalamu alaihi, setelah itu beliau wafat. Cepat banget ya. Makanya saya tadi sampaikan, kalau pengen detail jangan baca sirah Nabi. Setelah itu beliau wafat. Semoga salawat dan salam Allah atas beliau. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau tetap ada. Tapi kita jelaskan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, matan dari kitab ini. Istaqarra bil Madinah, tatkala Nabi SAW menetap di Madinah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan fase Madinah itu fase stabilnya dakwah setelah masa tekanan di Mekah. Makanya setelah Madinah nggak hijrah lagi kan? Sudah stabil, sudah berdiri negara, walaupun kecil. Dari sanalah mulai Nabi SAW membangun peradaban umat, membangun negara yang kita rasakan sampai negeri kita ini. Jadi sejarah dulu Nabi SAW tinggal menetap di Madinah, ini ternyata berefek atau berimbas sampai ke kita sekarang ini. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan antara sekarang kita bisa mengenal Islam dengan dulu menetapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Umira, beliau diperintah. Saya tidak mensarah panjang-panjang banget ya, sebab waktu. Umira, beliau diperintah. Siapa yang merintah beliau? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti wahyu, bukan pembuat agama dari pikiran beliau sendiri. Karena beliau diperintah, termasuk ketika beliau datang, awal kedatangan beliau ke Madinah, para sahabat kan meminta Nabi untuk singgah di tempat mereka. Beliau memerintahkan sahabat untuk membiarkan unta beliau yang bernama Qaswa berjalan, ya, sampai kemana? Dan di tempat yang sekarang dibangun Masjid Nabawi itu, unta Nabi menderum. Ya, Nabi sampaikan biarkan. Jadi ketika para sahabat menawarkan untuk Nabi singgah di tempat mereka, Nabi perintahkan biarkan, karena unta ini diperintah. Unta pun juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Nabi, unta beliau saja diperintah. Allah yang menunjukkan, ya. Jadi ketika di tempat Masjid Nabawi itu menderum, kemudian Nabi enggak turun, kemudian berdiri, berjalan sedikit, ya, kemudian kembali lagi, terus menderum. Di situ kemudian dibangun Masjid Nabawi. Itu dulu miliknya 2 anak yatim yang tanahnya tadinya mau diwakafkan untuk Nabi, tapi beliau enggak berkenan. Beliau beli tanah itu, yang sampai sekarang kita bisa melihat keagungan, kemuliaan Masjid Nabawi, masjid terbaik setelah Masjidil Haram, yang mana salat di sana 1000 kali keutamaannya dibandingkan salat di tempat yang lain. Ya. Tayyib, umira bibaqiyati syara'il Islam. Beliau diperintahkan dengan sisa syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu enggak turun sekaligus, tapi turunnya itu bertahap. Pertama, pokok akidah ditanam kuat dulu. Pokok akidah ini ditanam kuat dulu. Lalu hukum-hukum dirinci, dibangun di atas pondasi iman. Nanti kita ambil faedahnya. Bagaimana kalau membangun umat itu tanpa diawali dengan akidah, tanpa diawali dengan tauhid, tidak seperti dulu Nabi membangun umat. Apa yang akan terjadi? Terus akhadha ala hadha asra sinin. Beliau memikul tugas besar menyampaikan syariat Islam yang banyak sekali itu selama kurang lebih 10 tahun. Masya Allah. Selama 10 tahun kepemimpinan beliau di Madinah, beliau yang mengajar, yang memimpin, yang berjihad, yang mendidik, yang mengadili, yang menenangkan, yang membangun umat, yang membangun ekonomi, ia membangun hubungan, ya, relasi, dan berkorespondensi dengan raja-raja dan sebagainya. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau itu tetap. Ini kalimat emas. Jadi Nabi SAW wafat, agama beliau tidak ikut wafat. Agama Islam tetap eksis sampai sekarang. Dan yang merupakan mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran, yang sampai sekarang terjaga. Bahkan sampai hari kiamat Allah akan menjaga mukjizat beliau. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, akan tapi ilmu beliau, warisan beliau yang berupa Al-Quran dan Sunnah itu masih ada. Kalau jenengan nyari warisan, misalnya warisannya baik dulu, ada kebun misalnya, ya, jenengan akan terkenang nggak dengan mbahnya dulu? Akan terkenang. Dan di situ ada nilai-nilai historis dari warisan simbah, ya. Mungkin di sumur dulu yang dipakai simbah, mungkin ini dulu rumah, ya, mungkin ini dulu tempat
simbah bercocok tanam mungkin sini ya gitu kan, warisan. Kalau Nabi SAW mewariskan apa? Bukan harta, tapi ilmu, Al-Quran dan Sunnah. Tayyib, Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, ada pertanyaan. Dari matan ini kita dibuat paham tentang hikmah fase Mekah dan fase Madinah. Saya ulangi lagi. Fase Mekah berapa lama dilewati Nabi SAW? Fase Mekah. Halo. Dan 13 tahun. Fase Madinah 10 tahun. Fase sebelum menjadi Nabi 40 tahun. 40 tahun ini Allah mempersiapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum diturunkan wahyu. 40 tahun. Lama enggak? Lama. Makanya kalau ahli ilmu itu enggak ujuk-ujuk langsung pinter gitu kan. Proses ke situ itu ada. Bahkan lebih lama proses beliau disiapkan Allah menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Ya, bukan waktu yang sebentar. Kemudian 13 tahun dakwah di Mekah, fase Mekah, terus 10 tahun fase Madinah. Tayyib. Pertanyaan berikutnya, sewaktu di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam titik sentral dakwah beliau itu membahas apa? Membahas akidah. Ya. Belum membahas ya hukum-hukum Islam. Ya, belum bahas hukum-hukum Islam seperti haji atau puasa atau yang lain. Walaupun ada fase-fase ke arah situ, tapi ya yang jelas yang diutamakan atau yang menjadi dasar dakwah Nabi di Mekah itu apa? Akidah. Pertanyaannya, mengapa akidah? Dan apakah di sini beliau sampaikan dakwah akidah dulu itu pilihan beliau atau wahyu dari Allah? Wahyu. Jadi ketika Nabi dakwah akidah di Mekah itu bukan keinginan Nabi sendiri. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alasannya begini, jiwa yang belum tunduk kepada Allah itu akan berat menerima hukum. Saya ulangi lagi, mengapa akidah dulu? Mengapa menata hati dulu? Menata iman dulu. Imannya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir yang baik maupun yang buruk. Kenapa diutamakan dulu? Ya. Karena kalau jiwa itu belum tunduk kepada Allah, akan berat menerima hukum. Makanya Nabi ketika mendapatkan tawaran oleh penduduk Quraisy mau jadi pemimpin, diangkat pemimpin oleh mereka. Mau menghendaki harta, mau dikumpulkan harta mereka. Nabi dijadikan orang paling kaya. Apakah Nabi menerima tawaran itu? Enggak. Ya, enggak. Jangan bisa bayangkan memimpin masyarakat yang hatinya mereka itu belum sepenuhnya iman. Nanti bisa enggak sekarang diangkat besok digulingkan? Sangat mungkin terjadi. Karena apa? Belum siap hati mereka menerima hukum. Gitu loh. Makanya orang yang kuat imannya itu orang yang kuat tunduknya. Semakin kuat iman, semakin kuat rasa tunduknya kepada Allah. Pokoknya sami'na wa ata'na gitu ya.
Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami iman. Pokoknya nggak wis patuh toh ngoten niku wis pokoke arep diperintah apa wis gampang ngoten lho. Tapi orang duwe ketundukan, belum ada kepatuhan. Ya masih sulit untuk diperintah. Nah, karena sapa sira sapa ingsun gitu kan. Masih belum tunduk. Maka tauhid ditanam dulu di fase Mekah ini agar ibadahnya itu nanti lahir dari keikhlasan. Dari keikhlasan. Makanya jangan heran terhadap keimanannya Bilal bin Rabah. Sangat kuat menghujam ke dalam hati beliau. Walaupun ditindih batu besar, beliau tetap bertauhid ahad. Iman kepada akhirat ditanam dulu agar manusia siap berkorban. Ya enggak? Orang itu rela mengorbankan jiwa, raga, harta. Itu karena apa? Iman kepada hari akhirat. Iman kepada hari pembalasan. Tidak sia-sia. Dia korbankan hartanya, enggak sia-sia kok. Akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Dia korbankan jiwanya, Allah akan memberikan yang lebih baik. Kehidupannya lebih baik di akhirat, gitu. Ditanamkan keimanan kepada akhirat supaya manusianya itu siap berkorban. Setelah hati kokoh, ya, keikhlasan juga tumbuh, ya, kerelaan untuk berkorban pun juga siap dilakukan. Terbukti para sahabat baiat kepada Nabi SAW, siap mengorbankan apapun demi menjaga, membela agama beliau. Setelah hati kokoh, baru syariat yang luas diturunkan di Madinah. Ya. Maka siapa ingin memperbaiki keluarga atau masyarakat atau negara atau dunia sekalipun, tanpa memperbaiki akidah, perumpamaannya seperti apa? Ia sedang membangun bangunan besar di atas tanah rapuh. Ya, di atas tanah rapuh. Karena apa? Enggak sesuai dengan manhajnya Rasul, enggak sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW melalui fase Madinah ini? Di Madinah tampak sekali, ya, kesempurnaan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampak banget. Kalau di Mekah, ya walaupun sudah tampak, tapi lebih tampak lagi kesempurnaan pribadi Nabi ketika di Madinah. Beliau sebagai guru di masjid, memang pertama kali yang dibangun Nabi itu masjid. Langkah berikutnya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kenapa masjid dulu yang dipikirkan oleh Nabi? Ya, ini yang harusnya diperhatikan oleh setiap pemimpin dan calon-calon pemimpin. Apa itu? Kalau ingin mengatur umat, memperbaiki umat, ya, perhatikan dulu ibadahnya mereka. Perhatikan dulu hubungannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membangun ekonomi. Dari sirah itu kita bisa ngambil tahap-tahap, ya, bagaimana Nabi SAW membangun umat. Masjid dulu, kenapa enggak pasar dulu? Nah, kan penting tak pasar untuk jual beli, tapi itu enggak dilakukan Nabi. Masjid dulu, atau sentral pembinaan, ya. Makanya, ya, kalau kita mau mengembalikan masjid zaman sekarang seperti dulu fungsi masjid di zaman Nabi SAW, Masya Allah, sangat bagus sekali. Beliau yang mendidik manusia yang tadinya tidak tahu jadi generasi terbaik. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran
kualitas guru bisa dilihat dari hasil didikannya, yaitu para sahabat. Kalau kita melihat para sahabat demikian hebatnya, mulianya, dari akidahnya, akhlaknya, segala sesuatunya mereka dalam generasi terbaik umat ini, maka tidak heran guru mereka adalah Rasulullah SAW. Maka guru itu sangat menentukan baik tidaknya kualitas umat. Makanya ada ulama salaf yang mengatakan bahwa inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini, ilmu ini agama. Jangan belajar ilmu, belajar Quran, belajar sunnah, ini termasuk bagian agama. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kepada siapa anda mengambil agama anda. Makanya yang boleh guru niku milih-milih itu boleh, karena di situ nanti akan menentukan kualitas agama kita. Semakin bagus kualitas gurunya, semakin bermutu kualitas muridnya. Ya, lihat para tabi'in, mereka ada generasi terbaik setelah sahabat. Siapa gurunya? Sahabat. Kalau tabi'in sahabat gurunya. Ya, kalau sahabat gurunya Rasulullah. Tapi kalau tabi'in gurunya sahabat. Ya. Guru mereka itu sahabat. Terus tabi'in, siapa guru mereka? Tabi'in. Ya. Masya Allah. Nabi SAW juga sebagai hakim yang memutus perkara dengan adil, itu terjadi di Madinah. Beliau sebagai pemimpin yang menata hak dan kewajiban masyarakat. Beliau juga sebagai panglima yang berani di medan perang demi agama, bukan dunia. Beliau sebagai suami, bahkan istri Nabi, ya, ketika di Mekah dengan Madinah, banyak di Madinah, banyak di Madinah. Sebagai suami teladan, penuh cinta dan kasih sayang. Beliau sebagai hamba yang paling banyak ibadah, paling takut kepada Allah. Maka siapa hanya mengenal Nabi dari cerita kelahiran beliau, ya, Nabiku Nabi Muhammad, terus engkang Rama, engkang Ibu Siti Aminah, engkang Rama, terus saat dan saya. Kalau cuma mengenanya begitu, apa kira-kira mempengaruhi kejiwaan seseorang? Ya. Kalau mengenal Nabi hanya dari cerita kelahiran beliau, berarti belum mengenal beliau secara utuh. Padahal tadi kita singgung sebagian pribadi beliau tadi, beliau sebagai suami. Maka kalau kita sebagai suami di rumah tangga, lihat itu sunnahnya beliau, ajarannya beliau, syariatnya beliau ketika mengatur istri dan keluarga. Beliau sebagai, ya, guru, bagaimana mencontoh Nabi SAW sebagai guru. Beliau sebagai pejuang, beliau sebagai macam-macam. Ada teladan dari Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimallahu ayyakum, Nabi SAW telah menyampaikan syariat, dan ternyata semua yang Allah wahyukan kepada Nabi sudah tertunaikan untuk disampaikan kepada umatnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, kucukupkan nikmatku atasmu, dan kuridhai Islam sebagai agama bagimu. Ayat-ayat ini menutup pintu ya bagi orang yang berkata agama itu perlu ditambah. Dulu Nabi SAW belum sempurna dalam menyampaikan risalah sehingga perlu ditambah. Padahal Allah sudah menurunkan ayat 3 surah Al-Maidah ini dibaca sampai hari kiamat, persaksian dari Allah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disempurnakan agamanya. Alias apa? Namanya sempurna itu jangan ditambah, jangan dikurang. Wis ngono wae. Ya. Kalau seorang enggak merasa cukup dengan warisan Nabi, dengan ajaran beliau, pasti dia akan nambah atau ngurangi. Kalau merasa enggak cukup. Padahal kalau kita mau belajar syariat Nabi itu, apakah waktu kita cukup? Kita ya mempelajari semua yang datang dari Nabi. Itu aja seumur hidup kita enggak cukup waktunya loh. Kok dadak golek liyane gitu kan? Kok dadak nambah-nambahi atau ngurangi? Nanti kalau nambah-nambah atau ngurangi, yang asli ini malah ditinggal. Sibuk kepada tambahan atau sibuk pada pengurangan yang dibuat. Dan itu yang banyak terjadi. Manusia meninggalkan sunnah Nabi, dan mereka lebih memilih yang bukan dari sunnah Nabi, bukan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diamalkan, dan akhirnya menganggap itulah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak itu terjadi. Ya. Yang sebenarnya itu sunnah Nabi enggak diambil. Ya. Enggak dipakai. Mereka memakai yang bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dianggap ajaran Islam oleh mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Wa dinuhu baqin, dan agama beliau itu eksis sampai sekarang. Ya. Jadi agama Nabi itu eksis sampai sekarang, maknanya apa? Al-Qur'an tetap terjaga. Ini juga agama Islam ini. Bahkan dasar agama Islam itu Al-Qur'an. Sunnah juga tetap terjaga. Siapa yang jaga? Para ulama hadis, para ahli sanad, ya, para ahli kritik riwayat dalam ilmu hadis. Terjaga sunnah sampai sekarang. Dibukukan sunnah itu, Quran ya dikumpulkan dalam satu mushaf, hadis juga dikumpulkan dalam kitab-kitab sunnah. Kemudian kalau kita tengok metode sahabat, ya, itu tetap dipakai jalan untuk memahami agama. Bagaimana kita memahami Quran dan sunnah? Thayyib, Quran alhamdulillah ada. Ya. Sunnah alhamdulillah ada. Sing jenengan kenal sunnah napa, Pak? Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, ada Sunan Ibnu Majah. Itu kitab-kitab induk sunnah. Terjaga sampai sekarang. Terkenal ada Kutubut Tis'ah, 9 kitab sunnah itu. Terjaga sampai sekarang. Pertanyaannya, ini Quran, ini sunnah. Kita pakai Quran dan sunnah itu, caranya memahami itu pakai pemahaman siapa? Nah, ini penting. Ya, ini penting. Qurannya ada, sunnahnya ada. Yang membedakan apa? Cara memahami Quran dan sunnah. Cara memahami Quran dan sunnah. Loh, apa emangnya banyak cara ya memahami Quran dan sunnah? Wadah banyak. Ya, kalau Quran dan sunnah itu dipahami oleh A, itu nanti akan dibawa kepada pemahaman A itu. Ada misalnya A, B, C, D. Ada orang A, B, C, D, E. Kalau masing-masing Quran dan sunnah dipahami menurut pemahaman mereka masing-masing, kira-kira bentrok enggak itu nanti? Bentrok.
Karena yang di kepala A nggak sama yang di kepala B, C, D, E. Beda-beda pemahaman nanti. Tapi kalau pemahaman dikembalikan kepada sahabat, ya, dalam kitab-kitab tafsir sekarang juga banyak, tinggal mau buka enggak gitu loh pertanyaannya. Terus ketika buka itu bisa baca enggak gitu loh. Terus ketika bisa baca itu paham artinya enggak, lah itu masalahnya, ya, itu masalahnya. Jadi supaya kaum muslimin ini betul-betul murni mendapatkan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama beliau yang eksis, ya, ini adalah caranya menggunakan metode para sahabat, metode para sahabat atau manhajnya para sahabat memahami Quran dan sunnah. Maka kita nggak berani ngomong sembarangan. Tafsir ayat ini demikian, maksud hadis ini demikian. Sing ngomong sopo, sing memahami kayak begitu siapa? Adakah sahabat? Oh, kalau sahabat ya wis, ya. Kalau diri sendiri, wah ini bahaya. Bisa mengikuti hawa nafsu, ya, bisa mengikuti hawa nafsu. Ini yang nanti akan menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin kalau cara memahami itu berbeda-beda. Maka kembalikan kepada cara sahabat dulu. Lah bagaimana kita bisa tahu caranya sahabat dulu dalam memahami Quran dan Sunnah? Kembali ke kitab-kitab para ulama. Ya, kembali kepada kitab-kitab para ulama. Kalau Quran ya tafsirnya sama tafsirnya. Kalau hadis juga sama syarah cara para ulama. Insya Allah kita lebih aman, terbimbing. Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa yakum. Terus Nabi SAW wafat. Ya. Nabi SAW wafat. Kalau Nabi sudah wafat gimana? Apakah buat agama baru atau tinggal kita ikuti agama yang diwariskan Nabi SAW? Jawabannya adalah kita tinggal ikuti aja. Ittabi'u, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Kamu tinggal ikut saja jalannya Nabi, jalannya sahabat, diikuti, karena itu yang dijamin selamat. Kalau jalan orang-orang setelah mereka nggak ada jaminan, ya, termasuk kalau saya yang ngomong, ya, kalau prakteknya nggak mengikuti para sahabat, itu juga nggak boleh diterima. Yang boleh diterima itu kalau sesuai dengan jalannya Nabi dan para sahabat. Dalam hal apa? Dalam hal yaitu ketika mengajarkan ilmu. Yang kedua, ketika bersama keluarga, bersama tetangga, bersama masyarakat, bersama hidup, ya, termasuk ketika sholat, ketika puasa, ya, dalam semua hubungan kepada Allah maupun kepada sama, sesuai enggak, ya, dengan jalannya Nabi dan para sahabat. Kalau sesuai, bener. Tapi harap pas banget itu angel nggih. Angel. Ya, pentingnya kita mohon selalu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ketika Nabi SAW wafat, para sahabat terguncang jiwa mereka. Ya, sampai-sampai Umar sendiri pun sulit menerima kabar karena besarnya kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak mati. Lalu beliau membaca ayat wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Maka setelah itu para sahabat sadar Nabi SAW telah wafat, tetapi agama tetap
tetap tegak. Ya. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, ya, dari pembahasan kita malam hari ini, sebelum pada kesimpulan, mungkin ada yang bertanya begini, ya. Kita beragama itu yang penting hatinya baik. Ya, yang penting hatinya apa? Baik. Apakah perkataan seperti ini dibenarkan? Tidak. Rasulullah SAW datang membawa akidah dan syariat. Ya, hati baik tanpa ketaatan itu pengakuan kosong. Kalau orang ngaku hatinya baik tapi nggak mau taat, nggak mau manut sama ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cuman pengakuan yang kosong, tidak ada buktinya nyata. Kalau ngaku iblis takut sama Allah, inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Rabb semesta alam. Iblis saja ngomongnya takut. Terus ada yang mengatakan cukup Quran, tidak perlu hadis. Adakah yang pernah ngomong begitu atau mendengar? Cukup Quran, tidak perlu hadis. Bagaimana jawabannya? Al-Quran sendiri loh yang memerintahkan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di Riyadhus Shalihin ada bab khusus mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa Rasul ambil. Ya, apapun yang dilarang Rasul tinggalkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan Nabi itu bukan hawa nafsu, bukan berasal dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bicara itu bukan karena kepentingan, bukan karena nafsu. Makanya kalau kita dakwah masih bawa kepentingan, itu enggak sesuai dengan dakwahnya Nabi. Saya ulangi lagi. Ketika kita dakwah, menyampaikan ilmu, ada tendensi, ada kepentingan, entah kepentingan hawa nafsu, ya, untuk membesarkan dirinya sendiri, atau kepentingan politik, kepentingan organisasi, kepentingan apapun selain untuk menegakkan agama Allah, dipertanyakan dakwah seperti itu. Karena Allah menegaskan yang disampaikan Nabi bukan dari wahyu, bukan dari hawa nafsu, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terus ucapan agama harus diperbarui total. Apakah ini pernah dengar bahwa agama zaman sekarang harus diperbarui supaya relevan dengan perkembangan zaman? Yang diperbarui itu bukan, ya, agamanya, tapi pelaku agama itu yang perlu servis, ya, yang perlu diperbaiki, bukan agama. Agama udah sempurna kok, mau diperbaiki apanya? Diperbaiki itu kalau masih rusak, ada yang kurang, ada yang hilang, kan begitu, ya. Nah kalau kita ada yang kurang dari kita, dari pengamalan agama masih banyak yang kurang. Kita yang diperbarui, yang diperbaiki, bukan agamanya. Dan cinta kepada Nabi nggak cukup cuman pujian, tapi harus dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang bisa kita ambil dari matan tadi, fase Madinah menunjukkan, ya, Islam agama sempurna dan hidup. Fase Madinah menunjukkan Islam agama sempurna dan hidup. Buktinya apa? Allah yang merekomendasi Islam sempurna. Berarti sebelumnya apa? Proses menuju penyempurnaan. Dan bertahap menuju penyempurnaan itu nggak bisa langsung sempurna, tapi bertahap. Akidah dulu, terus sholat, terus zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, bertahap. Makanya kita ngaji harus bertahap. Jangan ngaji sholat tok misalnya, nggak mau ngaji yang lain. Atau ngaji cuman masalah, ya, tertentu saja dalam agama ini. Lah kapan sempurnanya? Gitu kan? Monggo kita belajar, wong Islam itu sempurna kok. Kita kalau ngaji nggak usah pilih-pilih. Kalau itu kita belum tahu, ya wajib kita pelajari. Apalagi harus kita amalkan. Masa belajar misalnya tajwid terus misalnya, nggak mau belajar yang lain? Emangnya Islam cuma tajwid?
Ini sekedar contoh aja. Ya. Jadi kita harus belajar akidah, iya. Kita belajar fikih, iya. Kita belajar tafsir, iya. Kita belajar hadis, iya. Kita belajar ya dakwah, iya. Kita belajar muamalah, iya. Yang kalau memang itu dari Nabi, ya kita pelajari. Kalau pengen sempurna, dari situ kita bisa tahu, Bapak Ibu sekalian, sebatas ilmu yang kita ketahui itulah nilai ya kesempurnaan yang kita miliki. Misalnya ya syarat itu ada 1000, yang kita baru tahu misalnya baru 10, padahal syaratnya ada 1000, yang baru kita tahu 10 mampu diamalkan semua. Ya anggaplah mampu diamalkan semua 10, berarti banyak yang kita belum tahu. Dan uniknya Bapak Ibu sekalian, semakin kita belajar Islam, semakin banyak yang kita nggak tahu. Loh, kok bisa gitu? Mang Cobimawan. Iya, para ulama begitu. Contoh Imam Malik, beliau itu ditanya, padahal Imam Darul Hijrah, Imam Madinah ketika itu, penulis pengarang kitab Muwatta, ya, kitab Muwatta, gurunya Imam Syafi'i. Beliau ditanya, orang jauh-jauh datang membawa kurang lebih 33 soal, jauh-jauh loh datang, cuman 3 yang bisa dijawab. Orang yang tanya itu kan protes. Nah ini saya datang jauh-jauh membawa pertanyaan dari masyarakat, dari umat untuk disampaikan kepada Anda, kok cuman bisa dijawab 3. Sampaikan kepada orang-orang, Mbah Malik ditanya sekian cuma bisa jawab sekian. Ini orang alim betul atau ya orang alim seperti ini merasa ilmunya itu masih sedikit, banyak yang ndak tahu. Kalau kita ya malu nggih Pak ya, wong kok ado-ado ditakoni, apalagi wis ngaji Riyadhus Shalihin wis suwe, ngaji tafsir wis suwe, mosok ditakoki ora ngerti, isin no. Nah, itu kita. Tapi kalau Imam Malik, beliau malah terus terang, silahkan sampaikan ke orang-orang. Malik ditanya sekian, cuman bisa jawab sekian. Ini menunjukkan keikhlasan. Makanya dakwah itu jangan membesarkan diri sendiri, tapi apa? Membawa amanah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari mendompleng, ketenaran, ya, membesarkan diri sendiri. Yang kalau dirinya enggak diunggulkan dia marah. Dirinya enggak dimuliakan orang dia marah. Ya, ini dakwah untuk dirinya atau untuk Islam ini kan? Inilah bedanya ya dai yang benar sama anda. Terus akidah adalah fondasi sebelum hukum. Sudah kita bahas tadi. Terus wafatnya Nabi SAW tidak mematikan sunnah, dan akan setiap 100 tahun itu ada mujaddid, reformis agama ini. Nah, setelah agama itu mengalami penambahan atau pengurangan, bid'ah tersebar luas, pasti nanti setiap 100 tahun ada yang memperbarui ya apa yang sudah dirusak oleh manusia. Terus penyimpangan muncul saat manusia meninggalkan wahyu. Nah, ya, masalahnya kenapa banyak orang itu menyimpang? Kecuali yang dirahmati Allah SWT, karena mereka meninggalkan wahyu. Semakin umat jauh dari wahyu, semakin umat jauh dari Quran dan Sunnah, semakin mereka itu menyimpang. Dan mereka bukan jadi barometer kebenaran, ya. Karena apa? Barometer kebenaran itu Quran dan Sunnah. Jadi kalau umat menyimpang dari Quran dan Sunnah, mereka akan tersesat. Kemudian terakhir, bukti cinta Nabi SAW adalah mengikuti jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kesimpulan akhir, jadi Rasulullah SAW di Madinah diperintahkan dengan syariat-syariat Islam. Kita nggak merinci zakat, puasa, ya, haji, adzan. Kita nggak ngerinci itu ya. Kalau tambah rinci tambah panjang nanti. Kalau dirinci satu persatu, adzan bagaimana, tahun keberapa, ya, dalilnya apa, tambah panjang. Ya, zakat juga begitu. Kalau kita rinci satu-satu, waktunya nggak cukup. Makanya ya kita sebutkan global saja.
Jadi Rasulullah tinggal di Madinah, diperintahkan dengan syarat-syarat Islam dan menegakkannya selama 10 tahun. Setelah beliau wafat, agama beliau tetap hidup sempurna dan terjaga. Maka tugas umat bukan membuat jalan baru. Ingat, kita sebagai umat beliau jangan buat jalan baru, tapi apa? Niti jalan Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allahumma rzuqna mahabbatan nabiyyika wattiba'a sunnatihi watsabata ala dinihi wa ahyina ala tauhid wa amitna ala sunnah. Ya Allah, karuniakan kepada kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya, teguh di atas agamanya, hidupkan kami di atas tauhid dan wafatkan kami di atas sunnah. Ya. Nah, sebagai akhir kata, Mekah itu menanam akidah, di Madinah menegakkan syariat. Nabi diperintah, ini kunci, bukan pembuat agama. Jadi agama itu bukan buatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, bukan membuat. Nabi aja nggak berwenang buat, kok kita kok ya wani-wani nih nambah-nambahi, ngurang-ngurangi. Kan berarti lebih bahaya toh. Ya, Nabi aja nggak buat, nggak nambah, nggak ngurang dari risalahnya Allah. Apa yang Allah perintahkan disampaikan, nggak ditambahi, nggak dikurangi. Kok umatnya berani menambah atau mengurangi? Ini kan nggak adab, ini nggak beradab. Ya. Terus Nabi wafat, agama tetap ada, maka Islam ini akan selalu ada, eksis. Sekelompok kaum yang tegak menegakkan sunnah Nabi SAW, tidak memudarati mereka orang-orang yang mendurhakai atau memusuhi mereka. Mereka akan selalu eksis di sepanjang zaman. Terus bukti cinta kepada Nabi itu dengan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, Nabi SAW sudah wafat, tetapi jalan beliau masih terbuka. Yang hilang bukan petunjuk, yang sering hilang adalah kemauan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Pertanyaannya, mau apa enggak? Ya. Petunjuk Nabi masih eksis, akan selalu ada, dijaga sama Allah. Pertanyaannya, umatnya Nabi itu mau enggak mengikuti petunjuk itu? Makanya kan tidak semua orang umat Islam mau mengikuti Nabi SAW. Allah kan katakan sendiri, apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharap perjumpaan Allah hari akhir dan banyak mengingat Allah, yang mau saja. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Enten pertanyaan? Paham semua? Napa blank semua? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.